Nanti ada teoritis dan sebagainya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi secara praktiknya akan kelihatan apa yang akan kalian presentasikan, apa yang kalian kerjakan di industri, terus kalian presentasikan, itu yang akan kita uji, yang akan kita coba nilai. Yang kedua, penilaiannya laporannya. Jadi pelaporan itu akan kita nilai pelatihannya, visinya, terus tata bahasanya dan sebagainya. Kalau penilaian dari industri itu kita nggak akan otak-atik. Walaupun misalkan pas presentasi kalian Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldi Arifah dan Andrian Arya Taufik. Saya akan mempresentasikan hal-hal penting yang saya dapat dari prakrif yang saya laksanakan di PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi hari ini yaitu latar belakang dan tujuan PKL saya di sana apa, rumusan masalah yang PKL yang harus diselesaikan oleh para pekerja PT Panasonic Manufacturing Indonesia, dan profil dan sejarah singkat dari perusahaan yang saya melaksanakan prakrif, lalu bagaimana pelaksanaan di industrinya, dan apa kesimpulan dan saran saya yang saya dapat dan garis besar dari prakrif tersebut. Materi pertama, latar belakang dan tujuan PKL. Bahwa latar belakang PKL, kita melakukan PKL karena kita masuk pada SMK yaitu sekolah menengah kejuruan, sekolah vokasi yang diharuskan mempunyai skill atau pengalaman untuk siap terjun ke dalam dunia kerja. Diharapkan dengan pelaksanaan prakrif ini, siswa-siswa yang diterjunkan ke dunia usaha atau dunia industri dapat melaksanakan teori yang mereka dapat di sekolah untuk dilaksanakan langsung dalam industri. Lalu tujuan PKL di antara lain adalah menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Diharapkan siswa dapat belajar dari secara visual ataupun secara praktek kepada para pekerja yang sudah mempunyai pengalaman sehingga dapat mempunyai tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, untuk tujuan sekolahnya sendiri adalah memperoleh link and match antara SMK dan dunia kerja. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar para siswa. Diharapkan para siswa bisa belajar secara langsung, karena jika siswa hanya belajar secara teori di sekolah akan sangat sulit untuk bisa mempraktekannya di dunia usaha, maka dilaksanakan PKL tersebut. Dan yang keempat, tujuan PKL adalah memberi value kepada pengalaman yang didapatkan oleh pekerja tersendiri. Lalu materi selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pekerja di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Masalah yang saya hadapi pada saat melaksanakan prakrif di PT Panasonic yaitu bagaimana saya bisa mencapai target tepat waktu. PT Panasonic Manufacturing Indonesia tentu adalah salah satu perusahaan pemasok alat elektronik terbesar di Indonesia. Tentunya demand yang sangat tinggi membuat kita harus mencapai target tepat waktu sebagai pekerja. Walaupun kita belum memiliki pengalaman, kita dipaksa harus dua pekerjaan itu saya ditugaskan untuk berganti shift dalam jangka waktu 6 jam. Saya bekerja di line PCM. Line PCM itu kependekan dari pre-molding material. Ya, itu tugas saya yaitu delivery kabinet kulkas. Yang pertama yaitu delivery kabinet kulkas maksud di sini yaitu di line PCM adalah line yang sangat panjang. Ya, line PCM bertugas untuk memasang alat-alat di kabinet kulkas. Kalau nggak tahu kabinet kulkas itu bagian terluar di kulkas. Sebelum di coating, kabinet kulkas dipasangi alat-alat merion sebagai macam, terus kabinet kulkas yang masih berbentuk rata seperti itu masuk ke bending machine. Lalu di bending machine
si kabinet kulkas akan dibentuk sebentuk kulkas yang seharusnya sekarang, lalu akan dimasukkan inarasi. Terima kasih atas pemaparannya dari PT Panasonic divisi kulkas. Iya. Ada yang ditanyakan Pak Aris, Pak Aris ulang. Panasonic. Jadi Panasonic Kita mau bagian belakangnya kulkas. alatnya digunakan apa? Benar-benar olimpik sama olimpik pusat, bor sama bank bau enggak Alat kamar internal alat kamar internal dalam sarung tangan sama sudah hari ini kan kayak memakai cairan itu saya bagian dari Itu Pak, buat kalau cairan etanol dan itu digunain buat ngebersihin kalau cairan etanol buat ngebersihin kabinet kulkas yang warnanya hitam. Kalau keselamatan apa? alat keselamatannya jangan harusnya harus pakai sarung tangan, karena kalau nggak pakai sarung tangan kalau kena cairan itu bisa iritasi. Bau kayak bunga cairan itu Tahu, makanya kita selalu harus 100% pakai masker. emang ada hadiah pakai masker pakai di situ emang pakai masker Ya. karena covid atau karena kerja ke kakinya. Pengalaman yang Anda dapatkan di sana tentang budaya kerja, kemudian mungkin ada tujuan Anda melakukan PKL, mungkin yang bisa diterapkan sekolah. Mungkin dulu kalian kan pas sebelum PKL belum dapat mungkin pengalaman budaya yang real. Di industri seperti apa, seperti apa. Nah, setelah melaksanakan PKL tersebut, budaya-budaya yang mungkin bisa diterapkan di sekolah apa saja ya? Mungkin bisa di-share ke adik kelas kalian atau ke teman-teman kalian, karena mungkin berbeda tempat-tempat PKL, otomatis budaya-budaya yang diterapkan akan berbeda. Mungkin salah satu atau bilang kita jelaskan budaya apa aja yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Mungkin dari Kalau budaya di Panasonic sangat kental dengan budaya yang Jepang, dan mereka menerapkan 5S kemudian ya yang 5S itu ya seisho Shizuke, lalu tulis S1 lagi Naruto Seikatsu, yang terlihat disiplin, kebersihan, dan yang lain-lain. Jadi di sana itu sangat detail gitu. Jadi kalau ada troli minggir, nyengsol sedikit gitu, jadi kelihatan bakal dimarahin gitu. Jadi di situ sangat disiplin dan sangat harus. Lalu kalau di industri itu, terutama di Panasonic itu sendiri harus efisien. Kan kalau di bisnis unit kulkas targetnya per bulan. Jadi kalau apapun caranya, apapun harus mundur atau gimana pun, target harus tetap tercapai dan kualitas kontrol harus tetap terjaga. Jadi sangat efisien kalau di industri itu. kamu jalan nggak? Mau jalan nggak? Kalau awal-awal ada beberapa yang susah, tapi kalau susah mah yang susahnya kan saya ditegur ditegur ya. kamu ada jalan nggak? Ikhlas nggak jalan? awal setelah Sampai akhir ikhlas nggak jalan? Ya, benar ya? Ya, melakukan pekerjaan ya. Jadi sudah lebih terbiasa daripada teman-teman yang lain. tidak ada apa yang tadi membahas sebelum pekerjaan kayak kok tidak dicetak membahas kayak
ini apa tuh dibuat produksinya model ini gitu. Sama apa tuh sama buat ngomongin terbesuti gitu kan. Pakai video tadi. Ya. Hari ini harus tetap sekian. Ya. Jadi hari ini produksi model apa? Oh, berarti tiap hari ini beda-beda. Bisa beda-beda tergantung kebutuhan. Jadi dia kalau misalnya kalau produk yang bulan Maret kemarin nggak keluar model yang buat ekspor Kamboja, April kemarin mulai. Jadi budaya di sekolah yang harus pagi-pagi jam 6.30 itu tank harus sudah ada di sekolah. Terus kalau nggak datang itu harus di push up. Ternyata di Panasonic bisa dipakai. Jadi sangat membantu sekali. Nah itu kan, jadi kita harus memberikan informasi kepada yang lain bahwa ternyata aturan sekolah itu nanti akan membantu budaya yang akan kita bawa di industri. Dan di industri disempurnakan. Ternyata kalau di industri salah sedikit aja dimarahin. Dan tidak boleh marah kan kita kan. Nah kenapa Anda pada saat di sekolah dimarahin, disuruh push up sama kesiswaan marah? Kan gitu kan. Itu budaya yang harus kita tularkan kepada yang lain. Bahwa di industri itu kayak seperti ini. Kalau Anda marah berarti bisa dikeluarkan kan. Nah kalau Anda dikeluarkan berarti siapa yang rugi? Nah diri sendiri. Itu berarti kalau di industri itu harus siap. Makanya di sekolah kita sudah siapkan semua. Jelas ya. Jadi budaya ini saya harapkan Anda bisa tularkan kepada adik kelas. Paling tidak dalam bentuk cerita supaya dia paham nanti bahwa di industri itu kayak seperti ini. Ya. Ada yang mau diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramada Sari. Saya di sini bersama kelompok saya yang bergerak dari Panasonic di bidang studio. Ini teman saya namanya Dika, Bayu Setiawan, Rizky Patwa, Muhammad Diki Bastian, Muhammad Dipa, Muhammad Fahri, Aryo, Nadira Hodijah, Bima Nusria, Alia Fajria, Rezka Putri Saputra, dan Raka Esa Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Panasonic Universitas Indonesia. Latar belakang PKL menyiapkan tenaga kerja berkelas yang profesional, tidak cukup hanya mengenalkan program sekolah, tetapi harus juga terintegrasi dengan program peningkatan keahlian kerja dan internalisasi sistem nilai yang ada di lapangan kerja. Pengertian PKL. PKL adalah praktek kerja lapangan, adalah kegiatan usaha didik dalam rangka penguasaan keahlian jurusan yang dilaksanakan di lapangan atau industri. Tujuan PKL untuk siswa adalah meningkatkan keahlian profesional peserta didik yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia industri. Yang kedua, agar peserta didik memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan motivasi kerja, inisiatif, kreativitas, hasil kerja yang berkualitas, disiplin waktu. Yang kedua, utamakan berlaku jujur dan adil. Yang ketiga, utamakan bekerja sama dengan keserasan. Yang keempat, utamakan berjuang untuk kebaikan. Yang kelima, utamakan ramah tamah dan kesatria. Yang keenam, utamakan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Yang ketujuh, utamakan bersyukur dan berterima kasih. 5 poin keselamatan. 1. Saya harus memastikan layak kerja aman sebelum dan sudah bekerja sesuai dengan 5S. Yang kedua, saya harus menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Yang ketiga, saya harus bekerja mengikuti petunjuk kerja dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, saya harus memastikan layak kerja aman sebelum dan bekerja di pabrik dengan memasang volume penuh. Cara memasang volume penuh adalah pertama-tama ambil PCB, lalu sesudah PCB mengambil volume penuh, lalu disekru volume tersebut. Lalu pada tanggal 31 Maret sampai 1 April saya pasang dial cord airing, yaitu chassis, memasang chassis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke.
Baik ya. Ini membuat apa? Membuat radio ya. Nah, gitu. Saya pikirannya ini membuat headset. Karena di gambarnya nggak jelas ini membuat apa gitu. Ya, jadi kalau membuat headset tadi saya tanya kok ada tuning tube, ada ini ya, kok di headset ada seperti itu. Tapi pas lihat headset yang kemarin yang dilihat di online shop ternyata ada yang sudah pakai tuning seperti itu ya. Nah ini makanya saya perkiraan dari tadi, oh ini bikin headset ya kayak seperti ini bikin headset. Ternyata ini bikin radio. Oke, jadi kalian ada di divisi audio ya, audio radio. Baik, apakah Anda 13 orang ini semua pekerjaannya sama seperti itu? Tidak. Nah, gitu kan pertanyaannya ya. Jadi yang tadi yang dikerjakan adalah berdasarkan yang Dewanda gitu ya. Nah, sekarang yang persis sama yang Dewanda lakukan berapa orang dari 13 orang ini? Persis kan? Berarti satu divisi nih. Di divisi benar-benar divisi 1 gitu kan. Kalau yang dengan yang refrigerator tadi kan betul-betul divisinya udah terpisah kan. Nah, dia divisi di refrigerator ya. Nah, kalau kalian kan ada di divisi api. Kalau lihat tadi yang refrigerator plannya sudah jelas beda. Sudah terpisah kan? Terpisah jauh gitu. Nah, kalian dalam saat ya di Panasonic sekarang kan dianggap satu rumah kan? Satu rumah yang namanya divisi audio kan. Nah, pekerjaannya itu ada berapa macam. Misalkan tadi Nadira hanya masang knob tuning, ya kan? Nah, siapa yang masang speaker, siapa yang masang bass atau equalizer ya, atau siapa yang memasang di pack sehingga sampai beres jadilah sebuah radio. Nah itu yang misling, kita nggak paham. Jadi bikinan radio itu hanya seperti itu ya. Kita nggak paham kapan di packnya, kapan jadi radionya. Kalau tadi kan sampai ada quality control, kenapa? Karena mungkin jadi berada di bagian akhir. Nah kalian ada nggak yang kerja di bagian akhir? Nah saya ingin tahu kalian pada saat bekerja di Panasonic ada yang satu divisinya sama, misalkan divisi soldering, berapa orang yang soldering, berapa? Itu supaya jelas. Silahkan dijelaskan kembali. Ya silakan. Dia menjawab Pak. Siap. Jadi di audio dibagi dua bagian. Yang pertama ada PCB assembly, yang kedua ada final assembly. Ya, yang pertama PCB assembly. Oh, divisi assembling itu yang sama dengan Dewanda. Dewanda di final. Oh di panel. Nah sekarang yang di PCB assembling gimana kerjaannya? Ya. Jadi awal kita memasangnya komponen yang dari PCB, karena kan pada awal kan PCB-nya kosong blank, Ya. yang diisi taman-taman itu masuk ke AMT, itu multi press. Jadi pasang-pasang itu komponen kecil kayak IC yang kecil dan sebagainya. Terus masuk juga ke bagian tapping. Jadi fungsi tapping itu kan ada IC. IC itu harus melewati solder, ada alat lagi, namanya titik solder. Jadi tidak semuanya di solder manual. Jadi lewat titik solder, kalau misalnya melewati itu pasti panas. Kalau IC-nya kepanasan, overheat, nah rusak juga. Jadi pertama di tapping dulu, terus masuk lagi proses selanjutnya ada bagian di manual, bagian komponen-komponen yang harus dipasang manual tangan. Contohnya ada banyak kayak variabel resistor, spring baterai, inverter baterai dan lain-lain banyak. Terus ada juga bagian solder itu dibagi-bagi lagi. Jadi ada bagian backup, misalnya ada solder yang short yang tersambung misalnya sih. Bagian ini dengan bagian ini tersambung di replikan ini. Sudah kita tes lagi ada baca di tes apakah komponen dengan bagian ini nyambung dengan benar atau tidak. Kalau tidak, solder ulang. Oke, jadi kan kalau yang divisi 1 berarti dari 0 ya. Berarti kalau yang tadi dijelaskan itu divisinya itu komponennya sudah terpasang kan. Nah, gitu. Jadi di sini harus ada kejelasan. Karena kalian juga ada dua bagian ternyata. Nah, yang tadi yang saya katakan missing link itu kan kok langsung jadi seperti ini ya. Kapan dia masukin resistornya, kapan dia masuk.
Terus cara soldernya gimana? Karena kalau yang saya ketahui di industri itu memang kayak tadi ada solder manual yang sama orang dan ada yang solder pakai mesin langsung. Nah itu yang harus dijelaskan. Jelas ya? Supaya nanti memberikan informasi ke yang lain itu jelas. Nah itu dibiasakan pada saat Anda melakukan sidang apapun, apalagi nanti pada saat wawancara, Anda harus jelas. Tidak sepotong-sepotong. Jelas? Oke, terima kasih. Silakan Pak Nuno. Terus ayat tadi ayat divisi assembly nya. Saya nanya assembly itu naon? Bisa jawab? Yang dari PCB assembly kan PCB itu sama kita dibagi itu kan ada lab panjang itu terdiri dari 11 orang. Yang pertama dia tugasnya ngecek fungsi PCB yang dari PCB assembly. Selanjutnya ngeceknya ada alat ini Pak, nama alatnya chip, alat buat ngecek. Jadi kalau PCB itu berfungsi nanti ada frekuensi gelombangnya. Kalau nggak berfungsi itu bakal kembali lagi ke repair yang PCB. Kamu melihat frekuensi gelombang apa? Ada repair sendiri. Ya, ada ya, monitor ada alat mendikit di ngecek apa mah? Ngecek pakai alat itu. Cek jadi ininya PCB-nya disimpan di chip itu di alatnya, terus ditekan gitu Pak. Jadi nanti keluar ya muncul gitu. Kalau misalkan PCB-nya berfungsi dengan baik, selanjutnya bakal langsung dijalani ke line selanjutnya. Lamun baik mah frekuensinya mah. Jadi tinggi Pak, jadi suaranya Pak gelombangnya tinggi, jadi nggak lemah gitu. Sinyal. Kalau yang jelek lemah, sudah mati si Itu PCB-nya. satuannya apa frekuensinya? Hertz atau non? Hertz. Lamun jelek frekuensinya sabaraha, bagus frekuensinya sabaraha. Jelasin. Mau udah di situ Pak, di bagian investor. Tidak ada lagi bagian investor. Jadi kamu kerja kena ini jujur frekuensi, Ya. terus kamu dudukkan jelek atau baik. Jelek atau baiknya berdasarkan apa? Gelombangnya. Nah, gelombangnya kemana jelek? Lemah Pak, jadi nggak tinggi gelombangnya. Suaranya juga kecil. Ya, ini katinalina kumaha? Katinalina. Lamun angka operasi sabarna katinalina kumaha anu lemah, anu baik. Gelombangnya kecil. Dia akan menjadi bupati kan pertama dunia itu salah satunya mau itu dia emang banyak, tapi salah satunya untuk tetap produksi itu sama di sekolah di pabrik itu di untuk beberapa waktu sama pertama salah satu utama etosnya. Nah, karena kalian sudah menuliskan di sini dan memang harus terpenuhinya, itu saya harap kalian akan begini akan di pengenalan nama sama kelas tepat dan mana lah. Saya pengen tahu ODP apa aja yang organisasi kalian assembly tadi kan diperhatikan yang boleh dilakukan, yang bisa boleh dilakukan. Tadi contohnya soleri jangan terlalu panas, atau bisa komponen dari awal awalnya pas awalnya harus datang KMP kan mungkin dari KMP sampai sekolah ini awal tadi KMP sampai final coba jelaskan tentu ini soal karena semua ada di penjelasan tidak ada yang tidak boleh dilakukan harus dilakukan. Di dalam praktikan harus seperti ini, jangan seperti ini. Komponennya mungkin harus posisinya seperti ini. Jadi di sini
memasang komponen contohnya ada resistor. Bengkokan itu harus bengkok 90 derajat di kursi kerjanya. Si kaki dari resistor itu bengkok 90 derajat. Kalau berat bisa diangkat, tidak bisa. Karena ketika melakukan kan solder itu solder dari bawah ke atas. Bisa kita bawah ke atas. Membengkokkan 90 derajatnya pakai alat apa? Ada tang potong, Pak. Ada tang potong dikasih. Tang pemotong, Ya. bukan tang pembengkok. Soalnya kalau tang potong ujungnya terlalu besar dipakai tang potong. Nggak sampai patah nantinya. Enggak. Soalnya kan beberapa juga dari bawah. Jadi dibuat 90 derajat. Terus panjangnya disesuaikan dengan, kan kalau resistor kan ada body sama resistornya kan, panjangnya disesuaikan dengan PCB. Enggak, itu sudah melewati. Iya. Enggak, jadi nggak ada pakai alat pembengkok atau bending secara di industri, tapi kita pakai manual. Pak izin, sebelumnya dari AMP itu mengisi yang bagian-bagian kecil itu yang auto ya. Nah, terus habis dari AMP itu dilanjut ke tapping. Tapping itu untuk menutupi IC. Nah, di sana SOP-nya tuh ada namanya cover tip itu yang ditempelin di IC. Nah, itu tidak boleh mengenai area lain selain area IC. Jadi nggak boleh menutupi komponen lain. Jadi biar sensor nggak kena. Terus skill kita berarti jangan. iya, jadi di target itu kadang juga ada yang belok itu kadang dimarahin juga. Terus Awalnya gimana tuh? awalnya kadang ada yang miss gitu, kadang suka diperingatin juga sama leadernya atau sama karyawan. Solder biasa kalau nggak solder. Nah, habis dari tapping lanjut ke mounting manual. Mounting manual itu memasang komponen-komponen yang agak besar. Nah, di mounting manual itu yang harus dilakukan itu tidak boleh tidak boleh longgar. Jadi harus pas masuk semuanya. Kalau misalkan ada aja yang longgar itu dianggap NG atau not good. Nah, kalau yang not good itu harus dikembalikan lagi ke mounting manual lagi, diulang. Terus kalau misalkan udah good, udah semuanya rapi, baru dilanjut dimasukkan ke conveyor. Conveyor tersebut maju dan masuk ke mesin dipping. Sebelum mesin dipping ada yang namanya mesin flux. Flux tuh di dalam mesin flux ada yang namanya flux, yaitu lem untuk bagian dasar PCB. Setelah di dalam mesin flux diberi flux, masuk ke mesin dipping, solder dipping, ya. Berarti balik lagi. Dibilang berarti udah nanti yang lagi. Kan operatornya status kalian operator. Terus status kalian belajar di sini tentang apa masih ini? Ada nggak rasa penasaran kalian? Atau cuma menjalankan aja kerjaan kalian? Atau ada berpikir ini alat ini gimana sih? Kerjanya seperti apa, komponen yang digunakan apa aja, apakah sesuai dengan yang saya pelajari di sekolah, atau cuman saya kerja sepertinya udah kerjain aja. Ada nggak di benak kalian, di hati kalian arahnya ke sana? Satu orang lagi kesana. Yang lain? Yang lain tuh, yang belum bicara udah. Andika. Yang kelihatan ini kelihatan beda dari dulu ke Panasonic. Ini kan Panasonic kalau pelajarannya sama kayak gini semua. Yang diterapkan kali sekarang dari coba kita yang di bagian saya itu press. Nah, di mesin press itu ada lampunya merah, kuning sama hijau. Nah, merah hijau berhenti gitu. Ya kayak gitu Pak. Ketika double switchnya ditekan, nah jadi lampu hijau dari awalnya kuning itu kan udah siap.
pas dipencet double switch ngekan, jadi lampunya berubah jadi warna hijau. Terus ketika dilepas double switchnya jadi berubah lagi jadi warna kuning, naik lagi. Ya. Oke, terima kasih atas informasinya buat Maksudnya hari panas itu tidak bisa sertifikat. Sertifikat. Hari tadi pulsa dapat sertifikat nggak? Dapat. Sama jamnya. Jamnya Jumlah jamnya sama. di sertifikatnya Iya. beda pak. Berapa jam? Oh, kalau di sertifikat kan kemarin cuma 2 bulan. Kalau sertifikatnya mah jadi di 3 bulanin sama Panasonic. Ya berarti sama. Sama. Ya. Yang maksudnya kamu kurang, itu kudu ditambahan kan? Ya bisa jadi kayak kita kurang bikin apa. Jadi 3 bulan. Oke, terima kasih. Mangga untuk penutupnya posisinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.